Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki khasanah budaya, etnis dan agama yang beragam dijadikan satu himpunan besar yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan adalah asas utama sebuah negara. Indonesia tengah menghadapi krisis dari berbagai sektor lapisan masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dapat mengancam keutuhan persatuan itu. Mari kita simak apa pendapat mereka. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak, mohon kesediaannya untuk wawancara. Boleh. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Izhadi. Saya tinggal di Kota Jambi. Saya selaku manajer Bank Wakaf Khusus Pondok Pesantren Islam. Boleh kita mulai langsung Pak ya? Boleh. Wawancaranya. Ya. Nah, menurut Bapak nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Ya, wawasan kebangsaan itu ya cara pandang kita selaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lain. Nah, ada 4 sila di situ ya, 8 sila negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang harus kita patuhi selaku warga negara. Nah, satu lagi nih Pak, apa juga sih yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara itu berkaitan juga dengan tugas dan kewajiban kita selaku warga negara. Nah, tugas kita ya salah satunya menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, kewajiban kita ya contohnya taat kepada peraturan pemerintah. Contoh, nah, kita punya kendaraan, nah, kita harus bayar pajaknya. Nah, itu salah satu bela negara juga kaitan dengan ada kewajiban. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih bentuk-bentuk implementasi dari bela negara itu? Nah, bentuk-bentuk implementasi kalau untuk sekarang di saat pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia ini, ya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah. Pemerintah sudah susah payah untuk menekan tingkat penyebaran COVID, ya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah tersebut. Salah satunya ialah menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu salah satu ya, cara kita untuk membantu pemerintah untuk menekan angka COVID-19. Nah, dari implementasi itu, kira-kira apa saja implementasi bela negara yang sudah Bapak lakukan di kehidupan sehari-hari Bapak? Karena kita berkaitan dengan pinjaman untuk masyarakat kecil menengah, untuk sekarang kita untuk mencoba menekan angka kemiskinan. Jadi kita memberikan pembiayaan berupa modal untuk mengembangkan UMKM yang ada di lingkungan kita, baik itu dari sektor jasa maupun sektor perdagangan. Jadi kita fasilitasi mereka untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang kecil, apalagi di saat pandemi ini, ya kan? Bisnis-bisnis kecil itu seperti pedagang kelontong dan lain sebagainya itu sangat terdampak. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah membantu mereka untuk mengembalikan lagi ekonomi tersebut, supaya di saat pandemi ini mereka masih tetap eksis, masih bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu salah satu yang kita lakukan sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, ada hal yang menarik yang ingin saya bahas mengenai COVID-19 ini. Nah, apa kendala yang Bapak alami selama masa pandemi ini? Kendala yang saya alami yang selama pandemi ini ya memang beda dengan situasi normal. Pada saat pandemi kita apalagi waktu awal-awal di tahun 2020 itu ya kan,
kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan. Otomatis kita tidak bisa melakukan transaksi-transaksi ya. Anggaplah kalau nasabah itu, anggaplah kalau masyarakat yang punya usaha, jadi dia tidak beroperasi maksimal. Jadi ada tingkat penurunan dari segi pendapatan mereka yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Jadi ketika pendapatan itu turun, mereka juga susah untuk membayar kembali pinjaman yang telah kita berikan. Pak, sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu luangnya, Pak. Sama-sama. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Aribowo. Saya golongan 3 Laksar CPNS Tanjung Jabung Timur, kelompok 2. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Taufik Kurniawan selaku camat Kuala Jambi. Bapak, mengganggu waktu sebentar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Izin, Pak, ya. Pertanyaan pertama, Pak. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau wawasan kebangsaan itu bagaimana kita selaku warga negara Indonesia mengetahui apa itu jiwa-jiwa nasionalisme dan juga jiwa-jiwa kebangsaan yang kita miliki selaku warga negara Indonesia. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, saat ini kita sedang marak di tengah pandemi COVID-19. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, bagaimana cara kita mengimplementasikan bela negara pada saat ini? Jadi begini, kalau menurut saya di tengah situasi pandemi ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kita membantu pemerintah untuk memenuhi protokol kesehatan. Itu sudah sebagai wujud kita untuk sikap bela negara. Artinya memang kita selaku masyarakat sekarang memang sudah diharuskan untuk memenuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Oke, yang terakhir, ya. Apa yang Bapak harapkan di tengah pandemi ini? Tentu kami selaku pemerintah Kecamatan Kuala Jambi yang pastinya harapan kita pandemi ini segera berakhir, dan juga dengan kondisi yang sekarang ini kami senantiasa juga terus mengingatkan, mengajak dan menghimbau masyarakat kami untuk memenuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan selalu mencuci tangan pakai sabun, dan juga terus menggalakkan kegiatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat, yang mana kita sama-sama ketahui bahwasanya semakin hari kasus COVID ini semakin meningkat. Tentu dengan adanya vaksinasi tersebut kita dapat lebih menguatkan imun tubuh kita. Mungkin itu pesan dari kami. Oke, terima kasih, Pak, ya, atas Iya, waktunya. sama-sama. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa dan negara kita. Misalnya bagaimana cara kita menyikapi falsafah negara, ideologi negara, kemudian keyakinan kita sebagai warga negara. Nah, kalau untuk bela negara itu menurut saya adalah upaya-upaya atau tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan atau usaha yang kita lakukan dalam membela negara kita. Yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk upaya bela negara, saya selalu mentaati peraturan. Seperti pada saat sekarang ini sedang terjadi wabah pandemi di negara kita, ada anjuran dari pemerintah untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak, terus menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Itu selalu saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, saya selalu mentaati peraturan di tempat tinggal saya, di tempat kerja saya, atau saya mentaati anjuran apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan saya tidak melakukan apa yang dilarang oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang banyak berita-berita yang membuat kita cemas terhadap isu-isu COVID-19. Menurut saya isu tentang COVID-19 itu ya Bu, menurut saya pribadi itu terlalu dibesar-besarkan. Nah, saya sebagai guru, saya kebetulan guru IPA, saya mendalami tentang virologi, ilmu tentang virus. Jadi saya kira isu tentang virus itu tidak seperti yang beredar. Jadi saya tidak tahu juga apakah isu itu benar atau isu itu dibuat hoax, istilah orang sekarang ya Bu. Nah, ini kemarin itu saya dapat berita Ibu bahwa vaksinasi itu pun penting dalam pencegahan penularan virus itu, baik kita ditularkan ataupun menularkan. Jadi kemarin itu saya tahunya bahwa itu ada pemberitahuan dari media massa bahwa setelah kita divaksin itu gunanya adalah untuk mempertahankan diri kita supaya kita tidak terserang virus. Tapi saya bingung Bu, setelah ada vaksinasi ternyata yang positif dari COVID itu semakin bertambah. Jadi saya sebagai warga negara meminta kepada pemerintah perlu kami rakyat biasa ini diberilah semacam edukasi atau apa itu namanya ya Bu, sosialisasi. Iya Ibu, jelaskan ke kami vaksin itu apa, manfaatnya apa, kemudian bagaimana pengaruh vaksin itu sendiri terhadap tubuh kita. Ya, apa syaratnya kita bisa divaksin dan apa pula yang tidak bisa. Jadi kalau tidak seperti itu, kami sebagai warga negara banyak yang merasa ketakutan sendiri ketika harus divaksin. Jadi kami divaksin itu tidak karena kami yang mau. Jadi kami merasa seperti dipaksakan oleh pemerintah, sementara kami tidak mau. Jadi saya sebagai warga negara memohon kepada pemerintah untuk memberikan semacam edukasi terhadap masyarakat tentang vaksinasi itu apa, manfaatnya itu untuk apa. Itu aja Bu. Cita-cita yang mulia, Indonesia makmurkan Santosa. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, sebenarnya masyarakat sudah mengetahui wawasan kebangsaan. Bagi mereka, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negaranya, di mana cara pandang ini bisa menjadi motivasi bagi mereka melakukan aksi bela negara yang dapat dilakukan diantaranya seperti mengikuti protokol kesehatan, baik itu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak, serta melakukan vaksin.